Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kelompok sastra banding dari kelas Y5B Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membandingkan 3 judul karya sastra yang berbeda dan berasal dari 3 negara yang berbeda juga. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Agnes Puspitasari, NPM 201821500176. Perkenalkan, saya Dita Agustina, NPM 2018-21500-152. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leliana, saya mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI. NPM saya 2018-21500-180. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Adelia, NPM 2018-21500-166. Baiklah, langsung saja kami akan menceritakan sedikit sinopsis dari ketiga cerita tersebut. Malin Kundang merupakan sebuah cerita rakyat dari Desa Air Manis, Sumatera Barat, Indonesia. Dikisahkan Malin Kundang adalah seorang anak yang hidup hanya bersama ibunya, dengan keadaan hidup yang penuh penderitaan. Setelah dewasa, dengan izin dari ibunya, ia pun pergi merantau. Setelah sekian lama menunggu kepulangan Malin, akhirnya pada suatu hari sebuah kapal besar dan cantik berlayar menuju pantai Desa Air Manis. Dalam keriuhan penduduk desa yang menyambut ketibaan kapal itu, terlihatlah seorang anak muda berdiri di anjungan kapal. Ibu tua itu percaya anak muda itu ialah anaknya, Malin Kundang. Karena malu kepada istrinya, Malin tak acuh dan menendang ibunya. Selepas itu, Malin dan istrinya terus berlayar dengan kapalnya meninggalkan Desa Air Manis. Dengan linangan air mata dan perasaan yang amat sedih, ia menadah berdoa dengan pilu kepada Tuhan. Tuhanku, kalau memang benar dia Malin anakku, aku sumpah dia menjadi batu. Tidak lama kemudian datanglah angin kencang yang disertai gulungan ombak besar hingga larut malam. Apabila matahari pagi memancar, di kaki bukit pinggir Desa Air Manis terlihatlah kepingan kapal dan sesosok manusia yang telah menjadi batu. Selanjutnya yaitu Si Tanggang. Si Tanggang ialah sebuah cerita dongeng yang populer di masyarakat Melayu, yang diceritakan melalui lisan secara turun-temurun. Kisah ini terdapat dalam buku teks sekitar tahun 1960-an karya Abdul Samad Ahmad, dan juga telah dibukukan pada tahun 1900 dalam buku Malamagik yang ditulis oleh Walter William Scott. Dikisahkan Si Tanggang adalah seorang anak yang berasal dari keluarga miskin. Mereka adalah keluarga nelayan yang tinggal di tepi pantai. Si Tanggang selalu berkhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Pada suatu hari, Si Tanggang beranjak dewasa. Ia melihat sebuah kapal besar berlabuh. Si Tanggang pun mencoba peruntungan dengan meminta kepada nahkoda kapal untuk dijadikannya anak kapal. Walaupun dengan berat hati, kedua orang tua Si Tanggang pun melepas kepergian anak mereka. Karena rajin bekerja, nahkoda kapal mengangkat Si Tanggang menjadi anak angkatnya. Setelah nahkoda kapal beranjak tua, dijadikannya Si Tanggang sebagai nahkoda untuk menggantikan dirinya. Karena kepandaiannya dalam berniaga, dia menjadi kaya raya dan terkenal, hingga kemansyurannya terdengar oleh Sultan, sehingga membuat ia mengawinkan putrinya dengan Si Tanggang. Si Tanggang membawa istrinya pergi berlayar ke banyak tempat, hingga pada suatu hari kapalnya berlabuh di kampung tempat asal-usulnya. Mengetahui kedatangan anaknya, kedua orang tua Si Tanggang dengan gembira menghampiri kapal. Karena malu dengan keadaan orang tuanya, Si Tanggang berpura-pura tidak mengenalinya dan kepada istrinya bahwa kedua orang tuanya sudah tiada. Dengan perasaan sedih dan kecewa, ibu Si Tanggang mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada Si Tanggang bahwa akulah ibu kandungnya." Tiba-tiba petir berdentung, dan angin pun bertiup kencang mengombang-ambingkan kapal Si Tanggang. Sadar bahwa itu adalah balasan Tuhan karena durhaka kepada ibunya, ia pun berteriak meminta ampun. Namun, penyesalannya sudah terlambat.
Saat badai reda, si Tanggang beserta istri dan seluruh anak kapalnya berubah menjadi batu. Nahkoda Manis. Nahkoda Manis adalah sebuah cerita rakyat yang terjadi di kampung Ayer, Brunei. Cerita ini dikenal dengan nama lain Jong Batu. Dikisahkan, Ibu Nahkoda Manis memiliki harta sebanyak 7 gedung di laut dan 7 gedung di darat. Pada suatu hari, anak kesayangannya yang bernama Nahkoda Manis memiliki keinginan untuk berlayar ke luar negeri. Karena ia adalah anak tunggal, sang ibu sangat berat hati untuk memberikan izin. Tetapi, Nahkoda Manis tidak pernah berputus asa. Dia terus-menerus membujuk ibunya agar mengizinkannya untuk berlayar. Karena bujukan anaknya yang terus-menerus tersebut, maka dengan berat hati ia pun mengizinkan kepergian anaknya. Ia mengizinkan kepergian anaknya dengan berpesan agar ia cepat pulang. Setelah kepergiannya, setiap hari air mata ibu mengalir karena merindukan anaknya yang tak kunjung pulang. Tibalah pada suatu hari, orang-orang kampung riuh rendah karena melihat kapal yang sangat besar dan indah melintas dan berlabuh di hulu sungai Brunei. Kapal tersebut berlabuh untuk mengambil air di kampung Brunei. Berita kedatangan kapal ini pun sampai ke telinga Ibu Nahkoda Manis. Dengan keadaan compang-camping, sang ibu pun menghampiri kapal dan berteriak-teriak memanggil anaknya. Tetapi para anak buah kapal menghardik ibu tersebut agar tidak mendekat ke kapal. Di tengah keributan antara sang ibu dengan anak buah kapal, tiba-tiba Nahkoda Manis keluar bersama dengan seorang perempuan yang berparas cantik. Malu melihat keadaan wajah ibu yang kotor dan berbau busuk, Nahkoda Manis menolaknya dan tidak mengakui bahwa ia adalah ibunya dengan berkata, "Tidak, kau bukan ibuku. Ibuku seorang yang kaya, memiliki harta 7 gedung di laut dan 7 gedung di darat. Parasnya cantik, kulitnya putih, dan rambutnya kehitaman." Dengan suara sayu dan bercucuran air mata menahan kesedihan, sang ibu pun memohon dengan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, sampai hati anakku tidak mau mengakuiku sebagai ibu kandungnya. 9 bulan 9 hari aku mengandung, membesarkan, menyusui hingga menjadi dewasa. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan lebat, disertai gemuruh suara petir yang sambar menyambar. Air sungai di kampung Ayer bergelora, ombak setinggi bukit pun menghempas kapal Nahkoda Manis. Sadar akan kesalahannya, Nahkoda Manis pun meminta ampun kepada ibu dengan melambai-lambaikan tangan sambil berucap, "Minta ampun ibu, minta ampun ibu, ampuni aku ibu." "Tidak, tidak, sampai hatimu tidak mengakui aku sebagai ibumu," jerit sang ibu. Karena dihantam ombak besar, kapal Nahkoda Manis terbalik di tepi tebing. Semua harta yang ada di dalam kapal itu pun tenggelam ke air. Sekian cerita Nahkoda Manis yang berasal dari Brunei. Ketiga cerita yang kami bawakan, legenda Maling Kundang, dibenarkan dengan wujud batu berbentuk manusia yang konon sosok Maling Kundang yang telah dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Letak dari patung batu tersebut terdapat di pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Jika di Malaysia, batu yang disebut sebagai si Tanggang ada di sebuah gua di Batu Cave Selangor. Gua gelap di Batu Cave seakan-akan darah mengalir di celah batu dan lantai gua tersebut.
Diceritakan tempat tersebut menjadi tempat mengalirnya darah si Tanggang. Lalu di Brunei, sosok batu kutukan nahkoda manis terletak di tepi laut Jong Batu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang mengapa kelompok kami memilih cerita rakyat Malin Kundang. Pada awal diskusi, ada beberapa pilihan cerita yang akan kami sajikan. Pertama yaitu tentang Oedipus sang raja dan sang kuryang. Tapi itu tidak terlalu menarik bagi kami. Lalu cerita tentang Mahabharata versi India dan versi Indonesia. Tetapi kami tidak dapat mendapatkan versi lengkap dari cerita Mahabharata ini. Lalu pilihan bergeser kepada cerita tentang Malin Kundang, karena ternyata kami menemukan beberapa versi cerita dari Malin Kundang ini dan tidak banyak orang yang tahu tentang banyaknya versi Malin Kundang ini. Ada alasan yang kedua, yaitu cerita Malin Kundang ini dan versi-versinya adalah cerita rakyat yang mudah dimengerti dan mengajarkan norma-norma kebaikan bagi masyarakat. Ada beberapa versi yang kita ketahui dari cerita Malin Kundang ini, yaitu Pulau Jelapi dari Thailand, Si Tanggang dari Malaysia, dan Nahkoda Manis dari Brunei. Sayangnya kami belum menemukan cerita lengkap tentang Pulau Jelapi ini. Cerita rakyat tersebut memiliki motif yang sama. Kesamaan motif cerita rakyat tersebut menggambarkan adanya kekayaan kearifan lokal suatu masyarakatnya. Cerita Malin Kundang dengan segala versinya digunakan untuk menanamkan nilai hormat kepada orang tua dan norma-norma kebaikan lainnya. Kesamaan motif cerita ini dikarenakan letak negara Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Thailand adalah berdekatan dan merupakan satu rumpun budaya. Jadi ada keterikatan akar budaya Melayu di sana. Dalam budaya Melayu mengajarkan sikap santun, beradab, dan bermartabat, serta masyarakat Melayu sangat menjunjung sopan santun dan menghargai orang tuanya. Perbedaan dari cerita rakyat ini hanyalah pada tempat dan tokohnya saja. Cerita rakyat ini diceritakan secara turun-temurun melalui penuturan lisan. Jadi kemungkinan karena ada keterkaitan budaya, maka ada beberapa kesamaan cerita dari beberapa negara yang kami temukan seperti disebutkan tadi di depan.